Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia. Siapa saja di situ? Pada saat saya datang masih Pak FS saja yang mulia. Saudara Ricky? Tidak ada yang mulia, di bawah tadi yang mulia. Oh, tetap di bawah? Tetap di bawah. Kemudian? Baru duduklah saya yang mulia. Dia bilang, duduk deh. Siapa Pak? Saya duduk, baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu yang mulia, tapi di pojok sebelah kanan. Ya. Saya ingat saudara almarhum masih di bawah ya? Masih di bawah tadi, ngobrol di bawah. Baru dia Bapak FS ini bilang ke saya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak FS di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru bias nangis yang mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Itu dengar itu saya kaget yang mulia. Kaget, takut juga yang mulia, karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Saya diam, maksudnya dalam hati saya, ini betulkah, tidakkah? Baru dia bilang, kurang ngajar anak ini, memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, baru dia bilang, jadi habis setiap pembicaraan dia mulai, dia habis berbicara dia ada diam, sisi diamnya untuk nangis begitu ya mulia. Baru dia bilang ini, dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini. Saya di sini yang mulia. Dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam yang mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab yang mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini? Kaget juga yang mulia. Jadi saya diam. Baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Yosua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini ya mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya, dia langsung jelaskan skenario-nya di situ ya mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 ya mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenario-nya di 46 Chat. Jadi nanti skenario-nya, ibu dilecehkan sama Joshua. Baru ibu teriak, kamu dengar ibu bersama gimana, coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik ke Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Saya ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut yang mulia. Itu sudah kacau pikiran saya yang mulia, udah kacau, tertekan saya yang mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja, kamu aman, karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu membela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman Chat, oh tenang aja. Nah di sambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri, ibu sempat ngobrol-ngobrol lah, pembahasannya, karena ibu suaranya pelan yang mulia, saya minta maaf saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan, tapi itu ibu membahas tentang CCTV, pertama CCTV Duren 3 yang mulia, yang kedua tentang sarung tangan, sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak, udah tenang, pakai sarung tangan, tapi saya tidak bisa mendengar secara ini yang mulia, tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan yang mulia. Nah, CCTV apa yang dibahas? Cuma bilang CCTV aja yang mulia, Duren 3. Kemudian? Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang yang mulia, tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang, jadi skenario-nya begini. Baru dia coba menenangkan saya, dia bilang, sudah kamu tenang aja. Karena kamu posisinya, kamu bela diri. Kamu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu aman Chat, kamu aman. Dia bilang, baru setelah itu, dia nanya ke saya yang mulia. Saya kan cuma siapa Pak, ada sempat jawab siapa Bapak kan. Baru dia bilang,
senpi kamu mana? Siap, izin bapak, ada saya nunjukin begini ya mulia. Siap, ada bapak. Baru dia ambil dari, pokoknya dari sebelah sisi kanannya dia lah, saya tidak lihat dia taruh di sini atau udah di tangan, dia langsung kasih, kau tambah amunisimu. Ya kasih amunisi ke saya bilang siap bapak. Saya ambil senpi saya, buka magasin, saya nambah amunisi saya ya mulia. Saya habis selesai saya nambah, saya masukin lagi, saya simpan, baru dia saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya, senjatanya Joshua mana? Siap, karena seingat saya tadi senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil waktu di Magelang. Saya bilang siap bapak, ada di mobil Lexus bapak. Oh ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah, kau ambil kau bawa naik lagi ke sini. Siap baik bapak. Saya lihat karena sudah nggak ada obrolan lagi, saya langsung izin bapak, saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, woi Cat, kalau ada yang nanya, bilang aja mau isolasi. Siap baik bapak. Saya turunlah lewat lift yang mulia. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan di mobil itu kan ada tas saya yang mulia, tas Tumi, tas lempang jenis Tumi, merek Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya tutup karena posisinya belum makan yang mulia. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, pingin makan yang mulia. Saya ingat, siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu, saya lihat sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang di senior saya di situ, bang izin bang saya ambil kotak satu makannya. Oh iya Cat, ambil. Saya masuk lagi ke dalam, jalan-jalan ke dalam, saya lewat tangga aja. Saya lewat tangga dapur, saya letakkan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak. Agak lama dia buka pintu, mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Udah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Richard Eliezer, terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, hari ini duduk di kursi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Eliezer mengungkap perjalanan mendadak sesuai dengan perintah Putri Chandrawati ke Yogyakarta menemui rombongan ajudan Verdi Sambo yang baru tiba dari Jakarta. Saya bilang, bang persiapan bang, ibu bilang mau balik. Nah pada saat kami udah mau balik, ibu sempat bilang, sempat nelpon dulu yang mulia, sempat nelpon sama Mas Brata. Karena saya tahunya karena dari dengar percakapan, oh ini ke Mas Brata. Baru, oh iya ibu ada sempat bilang kalau nggak salah, oh iya dia nanti ketemu di Jogja aja nih. Baru ibu bilang setelah habis nutup telepon, ibu bilang ke kami, dia nanti langsung ke Jogja ya. Nah itu kaget yang mulia. Karena nggak ada persiapan kan yang mau ke sana. Jadi karena nggak tahu ibu sama Bang Yos itu gimana ngobrolnya, sampai akhirnya ibu bilang ya udah kalau gitu ke rumah aja dulu. Jadi kita ke rumah dulu ke Magelang. Nah saya tanya ke Bang Yos, bang ini yang mau ikut abang atau saya ke Magelang? Nggak tahu Cat, kalau ibu perintah kamu aja Cat yang ikut. Saya bilang oh iya saya tinggal nunggu perintah ibu aja. Baru saya bilang kalau Om Kuat, siapa tahu Om Kuat mau ikut kan. Oh tanya aja ke Om Kuat. Pas saya nanya ke Om Kuat bilang Om Kuat juga nggak mau ikut ke Jogja. Jadi yang ikut akhirnya saya sama almarhum. Nah dari Magelang ke Jogja itu saya yang bawa mobil yang mulia. Sampai di sana ketemu dengan Bang Ricky serta Mas Brata sama Patwal, 2 orang yang awal dari Jakarta sampai Jogja. Terus? Ketemu situ, parkir mobil apa semua. Mereka masuk ke mall yang mulia. Karena di mobil Lexus LM itu ada senjata steyr yang mulia. Jadi tidak mungkin ditinggalkan mobilnya di parkiran. Jadi pada saat itu saya tidak ikut ke dalam yang mulia. Saya menjaga di mobil yang mulia, menjaga mobil 3 mobil itu yang mulia. Mobil Patwal, mobil Lexus itu sama BMW yang mulia. Jadi saya yang jaga mobil itu yang mulia. Jadi mereka ke dalam, yang Patwal juga ada di sini ya, sama saya yang mulia. Baru tiba-tiba Bang Yos telepon, Cat nanti mau makan dulu kata ibu, mau makan dulu. Gantian aja kamu sama Patwal, siapa yang mau jaga, siapa yang mau makan. Saya bilang bang, ini kan Patwal dari Jakarta bang, yaudah yang Patwal aja duluan makan bang, saya udah makan juga tadi, saya di ini aja di mobil aja. Jadi yang Patwal ikut masuk ke dalam mall yang mulia. Jalan-jalan lah kalian di mall. Mereka yang mulia. Mereka jalan-jalan.